Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali dan sore hari ini saya ingin menjelaskan tentang analisis keterkaitan KI dan KD dengan IPK dan materi pembelajarannya. Di sini kita akan berfokus pada dua KI atau kompetensi inti. Yang pertama itu adalah KI 3 dan KI 4. Yang pertama itu KI 3. KI 3 itu lebih fokus dengan memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanoria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Jadi itu adalah isi dari KI 3. Kita lanjut lagi langsung ke KI 4. Di KI 4 ini ada mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jadi yang kita bisa ambil di sini, KI 3 itu lebih ke dalam memahami atau mengambil materi yang diberikan tentang teknologi, seni, budaya, dan hal semacamnya. Dan kompetensi inti 4 atau KI 4 itu lebih ke apa yang dipelajari dan cara mengelola apa yang dipelajari tersebut. Itu isi dari KI 3 dan KI 4. Kita lanjut lagi ke kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar di sini itu lebih ke materi yang diberikan itu sekitar ada 9 KD, kompetensi dasar, dibagi menjadi sesuai dengan KI-nya. Jadi ada 3.1 dan 4.1, yang dimana 4 atau 3 di sini itu adalah kompetensi intinya, dan titik setelah angka tersebut itu adalah kompetensi dasarnya. Jadi di sini ada 3.1, di mana itu isinya tentang menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksionalisan, dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi. 3.1 ini lebih fokus kepada pronoun, subjek, objektif, dan posesif, yaitu 3.1. Kalau KD 4.1-nya itu tentang menyusun teks, interaksi, transaksionalisan, dan tulisan pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi, meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Jadi di sini itu lebih ke latihannya, itu 4.1 itu lebih ke latihan, kalau 3.1 itu lebih ke materi yang diberikan. Indikator untuk 3.1 dari kompetensi dasar itu adalah mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, mengidentifikasi perbedaan, memahami struktur teks, dan memahami unsur kebahasaan dari ungkapan. Ya, itu adalah indikatornya untuk 3.1. Untuk materi pembelajarannya itu ada fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan seperti verb, itu seperti be, have, go, work, dan subject pronoun, kata ganti, dan kata tanya. Itu adalah subtopik, topik atau materi pembelajarannya. Untuk indikator yang 4.1 itu ada menyusun kalimat, meminta informasi terkait jati diri dan keluarga teman, menanggapi permintaan informasi terkait jati diri dan keluarganya. Baiklah, kita lanjut ke 3.2. 3.2 itu ada yang namanya menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal, lisan, dan tulisan yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap atau extended, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator untuk ini adalah mengidentifikasikan ungkapan-ungkapan, mengidentifikasikan perbedaan cara pengungkapan, memahami struktur teks, memahami unsur kebahasaan. Dan untuk materinya kita ada fungsi sosial, menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Struktur teksnya itu memulai, menanggapi. Untuk unsur kebahasaannya itu adalah ungkapan, memberikan ucapan selamat dan memuji. Terus ada nomina singular dan plural dengan atau tanpa itu. Ucapan tekanan dan kata intonasi, ejaan, tanda baca.
Topiknya di sini ada interaksi antara guru dan peserta didik di dalam dan di luar kelas yang melibatkan ucapan selamat dan pujian yang dapat menumbuhkan perilaku dan kemuatan di KI. Untuk 4.2 di kompetensi dasarnya itu ada menyusun teks interaksi interpersonal dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap atau extended. Kita lanjut lagi ke 3.3. Di sini ada menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan interaksi, intersaksional lisan. Di sini lebih ke fokus ke dalam kebahasaan, be going atau would like to. Untuk indikatornya di sini ada mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, mengidentifikasi perbedaan cara pengungkapan, memahami struktur teks, memahami unsur kebahasaan. Untuk materinya di sini ada unsur kebahasaan yaitu ungkapan juga, penyataan minat dan sesuai dengan modal. Terus ada nominal singular, plural juga, ucapan, interaksi antara guru. Di sini tidak terlalu beda dengan yang 3.2 tadi. Untuk 4.3-nya di sini ada menyusun teks, transaksional lisan, tulisan pendek melibatkan tindakan dan meminta informasi terkait melakukan sesuatu tindakan kegiatan dengan memperoleh sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Kita lanjut lagi ke 3.4. Di sini ada membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks deskriptif lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan sejarah terkenal dengan pendek dan sederhana sesuai dengan konteks. Jadi 3.4 ini lebih ke mencari informasi tentang wisata ya. Dan indikatornya itu ada mengidentifikasi ungkapan-ungkapan juga, mengidentifikasi perbedaan cara pengungkapan, memahami struktur teks. Dan untuk materinya itu lebih ke kosakata dan istilah keterkaitan dengan tempat wisata. Ada adverbia terkait dengan sifat dan kalimat deklaratif dan interrogatif, nominal singular, plural, ucapan dan tekanan kata, intonasi. Dan untuk 4.4-nya di sini ada teks deskriptif dibagi dua juga, jadi 4.4.1 yang menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks yang deskriptif, lisan dan tulisan pendek dan sederhana terkait tempat wisata. Dan untuk 4.4.2-nya itu menyusun teks deskriptif, lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan membangun bersejarah terkenal dengan memperlihatkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Kita lanjut lagi ke 3.5. Di sini ada membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan berbeda dengan teks khusus. Dan dalam membentuk pemberitahuan announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikatornya tidak beda jauh, yaitu mengidentifikasi istilah khusus. Ini agak beda sih. Mengidentifikasi istilah khusus, mengidentifikasi ungkapan dan kosakata, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, menganalisis deskripsi dengan alat seperti tabel. Untuk materinya di sini lebih ke ungkapan dan kosakata yang lazim digunakan dalam announcement atau pemberitahuan, nominal singular, plural, dan ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan. Untuk 4.5 di sini ada teks pemberitahuan, ini juga dibagi menjadi dua, jadi ada 4.5.1 tentang menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. Untuk 4.5.2-nya di sini ada menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan, announcement, lisan dan tulis pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks.
Kita akan lanjut lagi ke 3.6. Di 3.6 di sini ada tentang menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan internasional. Di sini lebih ke pembahasan simple past tense dan present tense dan present perfect tense. Simple past tense dan present perfect tense. Nah, untuk indikatornya di sini cukup banyak, mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, mengidentifikasi perbedaan cara pengungkapan, memahami struktur teks, ungkapan memberi dan meminta, memahami unsur kebahasaan dari ungkapan memberi dan meminta informasi. Dan materinya di sini juga ada kalimat deklaratif dan interrogatif dalam simple past tense dan present perfect tense, adverbial dengan since, ago, now, clause, dan adverbial petunjuk waktu, nominasi singular dan lain-lain. Di sini juga ada untuk 4.6-nya menyusun teks interaksi, transaksional lisan, melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan terjadi pada waktu lampau, merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kita lanjut lagi ke 3.7. Di sini tinggal dua lagi ya. Di sini 3.7 tentang membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini indikatornya itu ada mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, memahami struktur teks recount, memahami unsur kebahasaan dari teks recount. Untuk materinya di sini lebih ke kalimat deklaratif lagi dalam bentuk simple past, past continuous, present perfect, dan lainnya yang diperlukan di adverbial. Penghubung waktu, terus adverbia dan frasa preposisional, nomina singular, dan hal semacamnya. Di sini juga ada untuk 4.7-nya itu dibagi menjadi dua juga. Ada 4.7.1 itu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan dari teks recount. Untuk 4.7.2 itu menyusun teks recount lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait peristiwa bersejarah. Kita lanjut lagi ke 3.8. Di 3.8 di sini adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif dan lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk indikatornya di sini ada mengidentifikasi kalimat, mengidentifikasi persamaan, memahami struktur dan teks naratif, memahami unsur kebahasaan dari teks naratif tersebut. Dan untuk materinya di sini ada kalimat dalam simple past tense, past continuous, dan lainnya yang relevan, kosakata terkait karakter, watak, dan settingan dalam legenda, adverbia penggunaan dan penunjukan waktu, ucapan, tekanan, dan intonasi. Dan di 4.8-nya itu ada menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif lisan dan tulis sederhana terkait legenda rakyat tersebut yang sudah dibuat di 3.8 tadi. Lanjut ke yang terakhir, itu ada 3.9 tentang menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja, SMA, MA, SMK, dan MAK. Untuk indikatornya di sini ada mengidentifikasi fungsi sosial lirik lagu terkait kehidupan, mengidentifikasi unsur kebahasaan lirik lagu. Untuk topik atau materi pembelajarannya di sini tidak terlalu banyak. Ada unsur kebahasaannya itu kosakata dan tata dalam bahasa lirik lagu. Ini lirik lagu ya. Jadi di sini ada ucapan, tekanan, intonasi. Dan untuk kompetensi dasar yang 4.9-nya itu ada menangkap makna terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan secara kontekstual lirik lagu terkait kehidupan remaja, SMA, MA, SMK, dan MAK. Mungkin ada sekian yang bisa saya sampaikan dari kompetensi dasar dan kompetensi inti sesuai dengan indikator dan materi pembelajarannya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.